Selain PPN ini juga yang menarik perhatian adalah pajak karbon begitu. Ini sebenarnya urgensinya seperti apa kalau pajak karbon? Nah, kalau pajak karbon ini kita sangat urgent sebenarnya. Tetapi tolong jangan disalahpahami, ini adalah sesuatu yang kemudian langsung membebani semua sektor usaha. Ini juga selalu akan kita lakukan secara bertahap dan sangat terukur, dan dampaknya terhadap masyarakat dan juga terhadap perekonomian kita akan sangat terbatas dan sangat terukur. Nah, tapi kita ingin sadari juga bahwa dalam konteks pajak karbon, inti utamanya itu adalah memberikan harga kepada emisi CO2 atau setara atau yang sejenis yang memang merusak atmosfer kita dan kemudian menyebabkan kenaikan suhu global yang itu yang kita sebut sebagai climate change. Ketika climate change terjadi, Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak dari climate change tersebut. Karena kita berada di daerah kepulauan dan kita banyak akan mendapatkan bencana alam maupun storm maupun typhoon itu terjadi di Indonesia dan juga di beberapa negara kepulauan. Nah, ini yang kita ingin lindungi Indonesia itu sendiri dari bahaya ancaman krisis climate change ini. Nah, tentunya kita tidak bisa sendiri dengan kepentingan kita untuk melindungi masyarakat kita juga tahu bahwa mengendalikan yang namanya climate change risk itu adalah bersama-sama secara global. Dalam konteks ini Indonesia ingin menunjukkan leadership supaya kita kemudian diikuti oleh banyak negara karena ini adalah kebutuhan global secara bersama-sama. Nah, ketika kita memperkenalkan yang namanya pajak karbon, itu sangat terbatas dan harganya pun sangat rendah. Saat ini yang menjadi roadmap yang sudah masuk ke dalam undang-undang tersebut adalah sektor satu-satunya sektor yang dikenakan pajak karbon itu adalah sektor PLTU batubara. Itu pun dengan tarif yang sangat rendah, hanya $2 per emisi, 1 ton emisi. Itu pun yang di atas cap yang cukup tinggi. Jadi akan sangat terbatas dampaknya bagi PLTU batubara. Apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah untuk memberikan sinyal yang kuat, tidak hanya bagi dunia, tetapi juga bagi masyarakat kita dan bagi perekonomian kita, bahwa kita memang harus mulai memberikan harga pada emisi karbon. Nah, dalam konteks inilah kemudian nanti kita harapkan dengan sinyal yang kuat ini, pasar karbon pun kemudian bisa kita bangun dengan kuat. Saat ini Indonesia memang mempunyai peluang untuk menjadi penghasil karbon kredit yang salah satu terbesar di dunia. Nah, kita berharap ini nanti bisa juga memungkinkan kita membangun pasar karbon tersebut dan pasar karbon tersebut kemudian malah menguntungkan perekonomian Indonesia karena kita memang mempunyai potensi yang sangat besar untuk menghasilkan karbon kredit. Jadi ini dalam konteks climate change management, jaga perekonomian kita ke depan dalam jangka menengah jangka panjang, tetapi juga kita ingin memanfaatkan peluang ini menjadi leader di global untuk menunjukkan sinyal supaya kita juga bisa menentukan arah dari kebijakan climate change ke depan. Nah, ini tentunya adalah seperti saya katakan tadi bagian dari global coordination di mana memang Indonesia akan menjadi leader di G20 terutama G20 2022 tahun depan. Ini kita akan tunjukkan dengan leadership yang kuat dan supaya perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan climate change di dunia itu lebih kemudian ditentukan oleh kebijakan-kebijakan dari negara berkembang seperti Indonesia. Jadi tidak hanya akan ditentukan oleh negara maju yang tentunya punya kepentingan tersendiri, kita ingin mengedepankan kepentingan Indonesia untuk menjaga kepentingan Indonesia juga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.